Di kaki pegunungan Himalaya Nepal, alam menuntun irama kehidupan manusia. Lereng-lereng curam membentang, dihiasi hutan lebat dan sungai-sungai yang mengalir deras dari puncak bersalju. Disinilah ribuan komunitas hidup selaras dengan tanah dan musim, membangun rumah dan ladang di antara batu dan kabut. Setiap desa tampak seperti lukisan hidup. Atap-atap rumah batu memantulkan sinar pagi, sementara kabut perlahan menyingkap lembah-lembah hijau yang luas. Desa-desa terbentuk di punggung bukit dan di lereng yang dipahat menjadi teras-teras pertanian. Terasering ini bukan hanya struktur fisik, tetapi sistem hidup yang diwariskan selama berabad-abad. Di setiap tingkat sawah, padi, jagung, kentang, dan sayuran tumbuh mengikuti kontur alam, hasil kerja tangan manusia yang sabar. Pekerjaan ini membutuhkan ketekunan dan koordinasi. Satu keluarga tidak bisa mengolah seluruh lereng sendirian. Di pagi hari, suara cangkul dan gemericik air irigasi menjadi musik yang menandai awal hari. Pagi di desa dimulai dengan suara alam, gemericik sungai, desir angin di pepohonan pinus, dan lonceng ternak yang kembali dari merumput. Para petani sudah bergerak ke ladang, menggunakan kerbau dan sapi untuk membajak sawah atau mengangkut hasil panen. Anak-anak membantu orang tua di kebun, memetik sayuran, mengumpulkan pupuk organik, atau mengawasi hewan ternak yang merumput di lereng. Suara tawa mereka bercampur dengan aliran sungai, menciptakan ritme desa yang unik dan abadi. Hidup di lereng Himalaya menuntut adaptasi. Curah hujan tinggi selama musim monsun, suhu yang berubah cepat, dan medan yang terjal membuat setiap aktivitas memerlukan ketelitian. Masyarakat mengandalkan kerjasama, menanam, merawat, dan memanen dilakukan bersama, mengikuti siklus alam. Tanah dijaga dengan sistem rotasi tanam, memastikan kesuburannya tetap lestari dari generasi ke generasi. Tidak ada langkah yang sia-sia. Setiap gerakan di ladang dipikirkan dengan cermat. Tanah adalah kehidupan, dan kehidupan dijaga dengan hati-hati. Selain bertani, penduduk desa mengembangkan kerajinan tangan, pengolahan makanan lokal, dan pekerjaan musiman sebagai porter atau pemandu bagi pendaki. Dunia luar hadir di lereng-lereng ini, tetapi tidak mendikte ritme kehidupan. Desa tetap bergerak mengikuti musim dan tanah, bukan kalender modern. Di beberapa rumah, ibu-ibu menumbuk gandum di atas batu, menghasilkan tepung yang akan menjadi roti sehari-hari. Anak-anak menyaksikan proses itu, belajar sambil bermain, dan perlahan mengenal tradisi yang telah berlangsung berabad-abad. Spiritualitas dan tradisi terjalin erat dengan kehidupan sehari-hari yang berpadu dalam ritual sederhana, hadir di rumah, ladang, dan jalan setapak. Orang-orang membisikkan doa sebelum menanam padi. Kehidupan manusia dan alam di sini saling menjaga, bukan saling menguasai. Kepercayaan ini memengaruhi cara mereka merawat ternak,
memilih pohon yang akan ditebang, bahkan cara mereka mengatur irigasi selalu mengutamakan harmoni dengan lingkungan sekitar. Sejarah wilayah ini panjang. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia telah menetap sejak zaman prasejarah ketika kelompok pemburu pengumpul memilih lembah subur untuk tinggal. Desa-desa berkembang menjadi pusat perdagangan, jalur yang menghubungkan India dan Tibet, di mana rempah, wol, dan garam ditukar. Hari ini, jalur itu menjadi peziarah dan jalur wisata, meninggalkan jejak masa lalu yang masih terasa. Jalan sempit yang dulu digunakan pedagang kini ditempuh oleh porter dengan muatan berat di punggung, dan peziarah yang berjalan menapaki setiap batu dengan kesadaran penuh. Saat matahari naik, cahaya keemasan menembus kabut di lereng. Rumah-rumah batu dan bambu memantulkan sinar, sementara ternak mencari makan di padang rumput. Para petani berhenti sejenak untuk mengamati ladang mereka, memeriksa tanaman, atau menata irigasi kecil yang mengalir dari sungai pegunungan. Di beberapa titik, burung-burung berterbangan menambah irama alami desa. Rutinitas sederhana ini menandai keseimbangan antara manusia dan alam. Siang di lereng Himalaya ditandai dengan aktivitas yang terstruktur. Beberapa ibu duduk menenun kain tradisional, motif yang diwariskan secara turun-temurun. Anak-anak membantu orang tua di kebun, mengumpulkan bahan makanan, atau menjaga hewan ternak. Tidak ada gangguan teknologi, hanya suara alam dan ritme kerja yang jelas. Kadang terdengar suara gong kecil di kuil desa, menandai waktu makan atau jeda untuk berdoa. Sore hari membawa transisi lain. Angin dingin dari puncak mulai turun, memaksa ternak kembali ke kandang. Anak-anak membantu orang tua menyiapkan jerami untuk malam, membersihkan peralatan ladang, atau menata hasil panen di gudang kecil. Aktivitas pertanian selesai, tetapi desa tetap hidup. Di beberapa rumah, keluarga berkumpul di dapur sederhana, menyiapkan makanan dari panen hari itu. Aroma padi bakar dan sayuran segar memenuhi udara, bercampur dengan dingin pegunungan. Di kaki Himalaya, manusia hidup berdampingan dengan medan, cuaca, dan waktu. Mereka mengolah tanah, menjaga hutan, dan memelihara tradisi. Setiap hari adalah pelajaran tentang adaptasi, ketekunan, dan kesabaran. Desa bukan sekadar tempat tinggal, tetapi ekosistem yang hidup, di mana manusia menjadi bagian dari keseimbangan yang rapuh namun abadi. Kebahagiaan di sini tidak tampak dalam kemewahan, tetapi dalam ketahanan, kerjasama, dan rasa cukup. Sebuah ladang yang subur, ternak yang sehat, dan makanan yang cukup menjadi ukuran kekayaan sejati. Alam dan manusia saling menjaga, saling membaca tanda, dan saling memberi kehidupan. Kadang terlihat ibu menatap langit sore, menghitung awan dan curah hujan, sambil tersenyum karena mereka tahu bagaimana musim berikutnya akan membawa panen atau ujian baru. Di lereng-lereng Himalaya, waktu berjalan berbeda, tidak tergesa-gesa, tidak ditekan oleh dunia luar. Rutinitas mengikuti musim, cahaya, dan angin. Dan disinilah, bagi siapapun yang melihat dengan mata terbuka, tersimpan pelajaran tentang hidup yang selaras antara manusia, alam, dan sejarah
yang telah membentuk mereka. Desa ini adalah laboratorium kehidupan yang nyata. Kesabaran, kerjasama, dan penghormatan pada alam bukan teori, tetapi napas yang terlihat dan terdengar setiap hari.